Shalom semua kekasih-kekasih Tuhan di mana saja berada. Sungguh saya sangat bersukacita berjumpa kembali dengan Anda. Walaupun kita hanya melalui media, tetapi kuasa Roh Kudus bekerja dengan sempurna di antara kita. Kita akan melanjutkan tema tentang LGBT di minggu kedua bulan Agustus ini. Dan di minggu kedua ini adalah tentang penyebab seseorang bisa kemudian menjadi LGBT. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, sungguh Engkau sangat mengasihi semua manusia ciptaan-Mu, termasuk saudara-saudari kami yang dikatakan oleh dunia adalah LGBT. Engkau juga punya rencana yang sempurna buat mereka, dan Engkau dengan cinta kasih-Mu, dengan tangan kekuasaan-Mu, Engkau sanggup memulihkan mereka, dan bahkan Engkau memang mau memulihkan mereka karena Engkau sangat mengasihi mereka, sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang seutuhnya. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah saudara, sesuatu hal yang tidak semestinya itu pasti ada penyebabnya. Nah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu penyebab-penyebab orang sampai ada bisa LGBT. Kalau kita melihat orang-orang seperti ini, jangan kita menutup mata, jangan kita menutup telinga, jangan kita kemudian tidak mau kenal mereka, jangan kita kemudian menghindar, ataupun jangan kita kemudian bersikap sinis, membenci mereka, menolak mereka. Pada akhirnya mereka nanti akan semakin terluka, dan sikap mereka sebagai LGBT akan semakin menjadi-jadi. Jadi mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang sudah luka batin, terutama luka batin dari kandungan ibunya. Tapi juga bukan berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang kemudian kita ajak bergaul begitu dekat, begitu rapatnya, sehingga kita tanpa sadar kita membuka celah. Tapi semuanya dalam koridor dipimpin oleh Roh Kudus, dan sikap kita sebagai orang-orang kerajaan Allah, sebagai orang-orang Kristen yang hidup dalam kasih Kristus sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan kita akan dipakai oleh Tuhan menjadi penolong bagi mereka, jawaban bagi masalah mereka, dan kita akan dipakai oleh Tuhan untuk mengembalikan mereka kepada kebenaran dari jalan hidup yang berbelok. Kita akan mengetahui terlebih dahulu penyebab-penyebab seseorang akhirnya bisa menjadi LGBT. Kita akan baca firman terlebih dahulu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sungguh sangat sedih kita sebagai anak-anak Allah yang sudah berhati Kristus, berhati yang diurapi, kalau kita tahu nasib mereka tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Padahal sebetulnya Tuhan sudah memberikan solusinya dengan penebusannya yang total dan sempurna, dan dengan kuasanya begitu hebat untuk menolong kita bisa membebaskan mereka, melepaskan mereka, mengembalikan kepada kebenaran, hidup menyenangkan hati Tuhan, dan akhirnya mereka menjadi bagian dari kerajaan Allah. Setiap persoalan dalam Yesus sudah disediakan solusi. Setiap keadaan dalam Yesus sudah dibukakan jalan keluar. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-11.
Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Nah, inilah janji firman Tuhan yang dimana Allah menyediakan solusi, jalan keluar, dan kelayakan untuk orang-orang LGBT di dalam Yesus Kristus. Jadi jangan menutup mata, jangan kecil hati, jangan menutup hati juga bagi yang memang mengalami kehidupan yang berbelok ini atau menyimpang ini, tapi juga bagi kita-kita yang normal sesuai dengan apa yang diciptakan oleh Allah. Selalu ada pembebasan, selalu ada kesembuhan, selalu ada kelepasan, karena Yesus Kristus sudah memberikan darahnya yang berkuasa tanpa setitik noda pun untuk menjamin kehidupan bagi kita. Nah, di ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Nah, banci tentu Anda sudah lebih mengerti. Tapi siapa yang disebut pemburit? Pemburit ini adalah pria dengan pria, wanita dengan wanita, dan yang juga antara bisa pria dengan pria, bisa juga pria dengan wanita yang kita sebut dengan bisex. Ini adalah pemburit. Di sini jelas dikatakan itu bisa dilepaskan, itu sih bisa disembuhkan, itu bisa dimerdekakan, itu bisa dipulihkan. Bagaimana cara pemulihannya? Kita harus tahu dulu akarnya. Apa penyebabnya? Penyebab seseorang bisa menjadi LGBT adalah pertama dari kandungan, yang kedua adalah karena terpengaruh sehingga dia tertular melalui pergaulan, yang ketiga adalah karena iseng-iseng. Nah, sekarang kita akan kupas satu demi satu. Sekarang yang dari kandungan terlebih dahulu. Ada pasangan suami istri, seringkali ketika mereka mau mempunyai anak yang pertama, keinginannya adalah laki-laki. Namun ternyata dari awal Allah sudah merencanakan atau menciptakan anak pertamamu adalah wanita. Dan begitu terobsesi dengan keinginan hati, laki-laki, 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 laki-laki. Apalagi di zaman dulu yang dunia kedokteran belum secanggih sekarang, tidak bisa dilihat dengan cara pakai USG dalam dunia kedokteran. Ketika si orang tua berpikir dan terus terobsesi menginginkan anak laki-laki, ternyata bayi dalam kandungannya diciptakan menjadi anak perempuan. Pada akhirnya ketika lahir, dia memang seorang anak perempuan. Tapi menjelang masa remaja, kadang-kadang kanak-kanak juga sudah mulai kelihatan. Dia bertingkah seperti anak laki-laki, kegemarannya main juga permainan anak laki-laki. Dia juga menjadi lebih pemberani daripada anak perempuan. Dia juga kemudian secara fisik juga bisa tumbuh, postur tubuhnya juga tegap seperti seorang laki-laki. Bahkan kemudian tingkahnya juga menjadi kelaki-lakian. Dan pada akhirnya ketika dia mulai tertarik dengan harusnya lawan jenis, tapi karena dalam dirinya sudah ada roh anak laki-laki, jadi dia tertariknya walaupun fisiknya menjadi seorang perempuan, tapi
Tapi dia terpikat, tertarik, bahkan bisa jatuh cinta dengan sesama perempuan yang lebih feminin, lebih lembut, lebih halus, lebih anggun. Dan biasanya nanti ketika mereka kemudian sudah bergaul layaknya orang yang sedang jatuh cinta, bahkan melakukan persetubuhan di luar kewajaran, akhirnya mereka akan jadi papi dan mami. Bagaimana seorang wanita kemudian bisa menjadi kelaki-lakian? Nah, karena begitu besar keinginannya mempunyai anak laki-laki, dan pikirannya berpikir, anakku pertama laki-laki, anakku pertama laki-laki. Begitu terobsesinya, maka sebenarnya jiwa anak yang sudah ditentukan Tuhan sebagai wanita dari kandungan ini menjadi robek. Kita tahu bahwa jiwa seseorang tuh seperti kantong yang harusnya terisi hal yang positif, yang baik, hal-hal yang rohani, yang indah, yang mulia, yang elok. Tapi ketika robek, maka roh-roh dari dunia, bahkan dari kuasa-kuasa kegelapan, itu bisa masuk ke dalam jiwa orang ini. Dan karena yang didambakan adalah seorang anak laki-laki, maka yang masuk dalam jiwa anak dalam kandungan yang wanita ini adalah roh anak laki-laki. Itu sebabnya ketika lahir, mungkin ketika masih baby baru lahir, belum terlihat. Tapi tadi saya katakan, biasanya mulai ABG dan seterusnya, atau kadang-kadang anak-anak juga sudah mulai kelihatan masih kanak-kanak. Akhirnya menjadi perkasa, kelaki-lakian, sehingga mulai timbul ketidakwajaran. Begitu juga sebaliknya, ketika pasangan suami istri menginginkan entah ini anak pertama, kedua, ketiga, atau keempat, dan seterusnya, kepingin anak perempuan karena mungkin saudaranya yang lain sudah laki-laki, atau ada alasan yang lain, ada pertimbangan yang lain. Tapi bayi dalam kandungan ini dari awal sudah ditentukan oleh Allah menjadi anak laki-laki. Apa yang terjadi sama mekanismenya di alam roh, jiwa anak ini kemudian akan robek dan masuklah roh anak perempuan, yang menjadikan ketika anak ini lahir, mulai dia baik sifat, perasaan, tingkah laku, kegemaran, termasuk ketertarikannya seperti seorang anak perempuan, yang pada akhirnya dia juga akan jatuh cinta kepada seorang laki-laki. Mungkin laki-lakinya itu normal, tapi pada akhirnya melalui hubungan yang intim ini, maka akhirnya laki-laki yang normal atau tadi wanita yang normal akhirnya akan kena transfer roh LGBT ini. Zaman sekarang memang dunia medis sudah lebih maju, lebih canggih. Tapi ada kalanya juga apa yang terdeteksi dari USG katakan, ternyata ketika lahir berbeda jenis kelamin. Suatu kali saya melayani seorang ibu. Tadinya dia sudah senang karena hasil dari USG dia mengandung seorang anak perempuan, berarti persis seperti apa yang dia inginkan. Tapi ketika lahir ternyata dia seorang laki-laki. Nah, memang ini tidak selalu, mungkin satu dari antara sekian banyak ibu-ibu yang di USG hasilnya berbeda. Ketika ternyata di USG baby ini bukan dalam posisi yang tepat,
sehingga kelihatannya seperti anak perempuan karena jenis kelamin daripada anak laki-laki ini tertutup. Nah, ternyata dia lahir seorang anak laki-laki. Ini anak ini juga menjadi tertolak, jiwanya robek, dan akhirnya dia menjadi anak perempuan yang kelaki-lakian. Ya, semua alat di dunia ini karena itu diciptakan oleh manusia, ada saja kurang sempurnanya. Walaupun tidak semuanya demikian, tapi ini perlu kita ketahui. Nah, jadi kita tadi sudah bahas dua hal yang LGBT bisa terjadi dari kandungan. Sekarang ada juga LGBT bisa terjadi karena transfer spirit. Paulus menerangkan dalam 1 Korintus 15 ayat 33 seperti ini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Di sini Paulus mengingatkan supaya dalam kita bergaul dengan siapa harus berhikmat dan bijaksana. Karena melalui pergaulan bisa terjadi transfer spirit. Kita yang tadinya anak yang tidak pernah mau bicara kasar, tapi ketika kita bergaul dengan dekat dengan seseorang yang dia terbiasa kalau berbicara kasar, akhirnya lama-kelamaan kita juga akan terpengaruh dan terkena transfer spirit. Tiba-tiba kita berbicara kasar dan kita ketika mengucapkannya seperti biasa saja, dan itu bisa berlarut-larut. Kita bergaul dengan orang cabul yang tadinya kita orang yang pikirannya bersih, tingkah laku kita cukup terpuji, tapi ketika kita bergaul begitu erat dengan orang yang cabul, akhirnya pikiran kita menjadi kotor. Dan bahkan mungkin pikiran kotor itu akhirnya mendorong kita untuk melakukan percabulan karena terjadi transfer spirit. Tapi juga dengan orang-orang yang punya kebiasaan-kebiasaan buruk atau sikap-sikap atau karakter yang buruk. Kalau kita bergaul akrab dengan mereka, kita bisa kena transfer spirit. Kenal boleh, tapi dengan orang-orang semacam ini jangan kita bergaul, apalagi sampai terlalu rapat. Orang-orang seperti ini perlu ditolong untuk dipulihkan oleh Tuhan, bukan untuk menjadi teman bergaul kita sampai begitu intim. Begitu juga LGBT itu juga bisa mentransfer spirit itu. LGBT itu kan dari lesbi, gay, bisex, dan transgender. Kalau kita bergaul dengan mereka, akhirnya kita terjadi transfer spirit. Apalagi pergaulan itu begitu akrab, begitu intim. Itu sebabnya tadi saya katakan, mungkin seorang gay jatuh cinta kepada seorang pria, dan seorang lesbi jatuh cinta kepada seorang wanita. Yang dia jatuh cinta ini mungkin wanita atau pria yang normal, tapi akhirnya bisa menjadi seperti itu. Karena apa? Bergaul, apalagi kalau sudah berhubungan intim, terjadi transfer spirit. Walaupun di dalam hati orang ini ada perasaan, aduh kenapa saya sekarang menjadi seperti ini. Tapi bagaimana, aku sudah terperangkap, jiwanya sudah terjerat. Yang ada hanya penyesalan, tapi dia tidak bisa keluar dari situasi kondisi itu. Biasanya orang-orang LGBT hatinya itu cukup lembut. Kadang-kadang kalau dia sudah merasa memiliki seseorang untuk menjadi kekasihnya, terlalu tinggi cemburunya ketika sang kekasih ini dekat dengan orang lain. Nah, itu sebabnya
Paulus mengatakan dari pergaulan kita bisa terjadi transfer spirit. Tapi juga bukan berarti, sekali lagi saya mengingatkan, kita sinis, kita menganggap mereka tidak ada, atau kita menjauhi mereka. Kenal boleh, atau kita menutup mata, menutup telinga mereka untuk kita tolong, karena Tuhan juga mengasihi mereka dan Tuhan memulihkan keadaan mereka. Sekarang kita pelajari penyebab yang ketiga dari LGBT adalah karena iseng-iseng. Seringkali kakak-kakak yang mungkin kakaknya semuanya perempuan, dia punya adik satu-satunya laki-laki yang paling kecil, atau juga karena memang anak-anak sering bermain yang mereka tidak tahu bahwa ini iseng-iseng seperti ini bisa menghasilkan dampak yang kurang baik. Jadi seorang anak kecil didandanin seperti perempuan, pakaikan lipstik, pakaikan anting yang dijepit, dipakaikan baju perempuan, pakaikan sepatu perempuan punya kakaknya atau punya ibunya, kemudian dibedaki. Ketika anak laki-laki ini sudah pakai kostum sebagai perempuan, semua yang berdandaninya tertawa. Kelihatannya itu hanya main-main, hanya iseng-iseng. Namun Efesus 6 mengatakan bahwa udara di atas kita adalah tempat tinggalnya roh-roh jahat dan penguasa-penguasa udara. Nah, ketika ada iseng-iseng ini, maka dia mempergunakan kesempatan untuk apa? Merusak manusia yang diciptakan berrupa dan gambar Allah sesuai dengan jenis kelamin yang dikehendaki Allah. Maka dia akan masuk kepada anak ini, dan akhirnya anak ini betul-betul menjadi anak laki-laki yang kemudian kewanita-wanitaan. Dunia bilang banci, dunia bilang gay. Begitu juga sebaliknya. Itu sebabnya kita perlu memberi perhatian kepada anak-anak kita yang masih kecil-kecil dalam mereka bermain, supaya mereka tidak melakukan iseng-iseng yang memberi kesempatan kepada roh-roh jahat untuk merusak hidup mereka. Di sini kita perlu memahami dan mengerti bahwa gereja Tuhan bukan yang menampung umat kemudian hanya memberkati umat, tapi gereja Tuhan juga harus bisa menyelesaikan masalah umat, termasuk orang-orang yang hidup dalam kondisi LGBT. Jangan kita tutup pintu untuk mereka supaya tidak beribadah kepada kita, atau kita tidak mau tahu tentang mereka, tapi justru gereja harus menjadi jawaban dan menyelesaikan masalah mereka, karena Tuhan yang akan memampukan kita untuk menangani kondisi mereka. Haleluya. Kita akan berjumpa lagi di minggu ketiga, tetap dalam konteks tema LGBT. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.